Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. baik, alhamdulillah. Adik sekalian, kita berjumpa di kuliah online materi data warehouse ya. Anda kelas berapa? Lupa saya. 3 D4 ITA, Pak. D4 ya, ITA ya. Oke. Pernah saya ajar sebelumnya? Pernah. Mata kuliah apa? Kalau enggak. Basis data lanjut. Oh, basis data lanjut. Ya, baik. Baik, adik sekalian, jadi materi kita adalah data warehouse. Ya, data warehouse ini seri lanjutannya dari serial perkuliahan basis data ya. Dan basis data lagi itu ada data mining. Cuma yang memang serinya si basis data itu sebenarnya yang paling linear itu di data warehouse ini ya. Dan ini adalah seri terakhirnya ketika Anda mendapatkan mata kuliah basis data. Ini yang hasil N-nya atau N ujung dari ketika Anda sudah mempelajari basis data. Nah, adik sekalian, saya akan berbincang-bincang dulu mengenai apa yang nanti kita pelajari selama 1 semester ke depan ini pada mata kuliah data warehouse ini. Saya akan share screen dulu. Oke, adik-adik sekalian, ini materi saya itu sudah saya kumpulkan di sini. Ada materi D1, D2, D3 sampai terakhir. Tapi kita lihat atau kita saya akan tuliskan saja materi yang nanti kita pelajari. Oke, materi data warehouse. Ya. Ini durasinya adalah 4 jam perkuliahan. 4 jam perkuliahan, 4 jam DL. Materi yang pertama adalah pengantar. Ya. Pengantar. Sebentar ada yang masuk. Oke. Pengantar data warehouse 1. Dan yang kedua pengantar data warehouse 2 ya. Kemudian ketiga ini kita belajar desain konseptual konsep data warehouse. Kemudian 4 implementasi desain data warehouse, implementasi desain. Kemudian yang kelima, setelah implementasi kita belajar tuning, ya, tuning data warehouse. Nanti tuningnya ini bisa pakai indeks, kemudian bisa pakai partisi, kemudian bisa pakai materialize. Ya. 6, hitung lagi. Yang ke-6 ini ETL, ekstraksi dan transformasi.
loading ya, ETL. Ya. Kemudian yang ke-7 ini project akhir ya, project akhir perkuliahan ini ya. Nah, mungkin di tengah-tengahnya ini kan ada UTS ya. UTS ini UTS data warehouse ini tidak masuk pada, karena ini workshop ya, mata kuliah workshop karena 4 CPL. Jadi nanti UAS-nya itu tidak berbarengan dengan UAS-nya teori ya, tapi kita UAS sendiri atau project akhir sendiri. Ini UTS ini mungkin di minggu 8 atau 9. 8 atau 9 itu ya. Nah, ini kita belajar teori ya. Soal teori saja ya. Soal teori pemantapan lah ini ya. Mencari tahu Anda ini konsepnya yang 1, 2, 3 ini sudah matang atau belum. Oke. Dan ini kita akan selesaikan sampai 16 kali pertemuan, sampai proyek akhirnya ini. Oke, kemudian di tiap-tiap materi itu pasti ada modul ya, pasti ada modul. Modulnya akan saya share. Modul utamanya dari Oracle ya, jadi nanti kita menggunakan Oracle, data warehouse-nya Oracle. Nah, ini data warehouse Oracle-nya. Kemudian mungkin di tengah-tengah mungkin kita bisa pakai tools yang lain ya, tidak harus Oracle nanti. Ada tools-nya data warehouse yang bisa kita pakai untuk implementasi ini. Oke, masih loading. Kemudian berikutnya, nah ini materinya. Materi utama, kalau Anda belajar data warehouse, pakai browser. Pakai browser saja. Nah, jadi kalau komposisinya lah, komposisi dari data warehouse ini itu karena dia ini adalah mata kuliah project atau maaf, bukan mata kuliah, mata kuliah workshop ya. Workshop itu rule-nya adalah ada tugas workshop tiap praktikum atau tiap pertemuan. Nah, tapi kita mulai minggu depan saja ya. Tugas workshopnya kita mulai minggu depan saja. Itu tiap pertemuan ya. Dan ini wajib dikumpulkan ya. Wajib dikumpulkan. Bila nggak dikumpulkan satu saja, ya, bila tidak dikumpulkan satu saja itu NSP ya. Karena ini mata kuliah memang gabungan antara teori praktikum. Jadi semi-semi praktikum sama semi-semi teori. Ya, karena kita harus nyoba juga. Ya, harus nyoba diimplementasikan ya, data warehouse ini pada tool yang kita sediakan di database Oracle. Tapi jangan khawatir, nanti akan saya pasti umumkan siapa yang belum mengumpulkan tugas ya. Ada yang masuk lagi. Ya, jangan khawatir, nanti beberapa minggu nanti akan saya infokan siapa yang belum mengumpulkan ya. Nah, itu akan saya infokan setiap pertemuan atau bukan setiap pertemuan ya, tapi mungkin kalau ada evaluasi per beberapa minggu itu saya akan umumkan siapa yang belum mengumpulkan. Itu dikumpulkan di mana nanti? Biasanya saya menggunakan Google Classroom ya. Inilah dengan saya Google Classroom. Nanti dikumpulkan di sini. Nanti kan kelihatan itu ya.
Nah, jangan lupa Google Classroom ini kan biasanya yang sering lupa adalah ini apa ya? Yang sering lupa adalah ketika Anda ngumpul, Anda lupa untuk setor ya, atau push tugas. Nah, itu dikumpulkan atau diunggah tapi nggak disetor. Nah, itu dianggap nggak ngumpulkan. Nah, itu Anda harus teliti juga. Nah, ya. Anda pastikan itu. Oh, filenya berat ya, sampai tidak bisa dibuka. Ntar, ini komputer saya juga berat. Oke, nomor 2 adalah ini aturan workshop. Nomor 2 adalah komposisi penilaian ya. Komposisi penilaian. Nah, tugas workshop itu sekitar 60% ya. Anda lupa semua, Anda dapat nilai 60 ini. Nah, itu kalau 100, nilainya 100 itu Anda dapat 60 poin ya. Kemudian UTS mungkin hanya sekitar 10% ya. 10% yang UTS itu yang di tengah-tengah itu ya, karena dia hanya sifatnya teoritis. Kemudian proyek akhir, nah ini sekitar 40%. Proyek akhir implementasi dari data warehouse. Nah, seperti itu, kira-kira nanti di sela-sela ini 60% itu juga ini kan nanti ada absensi online ya. Kadang-kala mungkin saya mau absen online. Jadi harapan saya semuanya mengikuti perkuliahan saya secara online ya. Karena basic kita nanti sampai dengan akhir praktikum atau akhir workshop ini semuanya terus online ya. Sampai dengan projectnya nanti juga online. Nah, materinya nanti saya share ya. Ini nggak bisa dibuka. Berat karena filenya sekitar 9 mega, mungkin berat di komputer saya. Tadi sebenarnya bisa dibuka pakai Acrobat Reader, cuma nggak tahu kok nggak bisa license-nya, ya, license-nya nggak saya crack. Kita buka dulu materi utamanya ya, kemudian bisa dibuka di Firefox. Tunggu sebentar. Sebelum itu saya buka juga yang ini. Materi ini saya juga buka. Oke, sebentar saya siapkan.
Oh, komputer saya lambat sekali. Harus saya tutup beberapa aplikasi supaya nggak berat. Baik, sambil menyiapkan komputer atau materi saya sedikit bercerita mengenai data warehouse. Ya. Jadi kalau Anda belajar basis data itu kan selalu dicekoki dengan konsep IRD, kemudian konsep database relasional. Ya. Dan itu sudah standar pakemnya ya, sudah standar pakemnya dari ilmu basis data ya. Dimana kalau Anda belajar ilmu basis data yang pertama, Anda belajar konsep dasar. Ya, konsep dasar apa itu database ya. Apa itu database? Kemudian Anda belajar masalah apa itu entitas, apa itu atribut di dalam entitas. Ya, setelah belajar konsep, belajar entitas itu, kemudian tentunya di setiap pemodelan data itu kan dihubungkan dengan sebuah entitas atau diwakili dengan sebuah entitas, dan itu masuk dalam pemodelan database gitu ya. Nah, entitas itu mewakili sebuah data yang secara nyata itu bisa kita rasakan ataupun secara konsep saja. Kalau secara nyata itu misalnya kita bisa lihat, kita bisa rasakan, oh basis data pegawai. Nah, itu kan nyata. Oh, maaf, itu konsep ya. Kalau yang nyata misalnya manusia, database kendaraan, database rumah. Nah, itu konsep yang ataupun data yang nyata yang bisa kita lihat. Ada lagi konsep basis data yang hanya konsep saja. Contohnya adalah misalnya data mengenai mata kuliah, data mengenai pekerjaan. Nah, pekerjaan itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita lihat bentuknya, tetapi kita bisa definisikan keterangan atau atribut-atributnya. Ya. Nah, kemudian antar entitas tadi itu kan membentuk sebuah relasi, ya, membentuk sebuah relasi antar entitas, ya, antar entitas itu membentuk relasi. Kemudian di setiap entitas itu pasti ada atribut, ya, ada key atribut, ada macam-macam lah di dalamnya itu. Ada atribut key, ada atribut single atau ya single value, kemudian ada multi value atribut, ya. Kemudian ada derive atribut dan seterusnya, ya. Nah, kemudian baru nanti kita relasikan entitas itu, nanti keluar one to many dan seterusnya, ya. Nah, relasinya. Nah, setelah itu mapping ke physical, ya, jadilah sebuah tabel. Kemudian kita implementasikan ke dalam sebuah DBMS tertentu, ya, baik itu Microsoft Access ataupun Oracle. Itu yang Anda pelajari di basis data yang pertama. Dan konsepnya adalah di situ ada normalisasi, ya, konsep utamanya di dalam basis data yang pertama itu adalah normalisasi, ya, hanya normalisasi saja. Nah, normalisasi itu intinya adalah tidak ada data yang redundant dengan tempat penyimpanan yang compact, ya, yang kecil. Kemudian basis data yang pertama yang Anda pelajari itu kegunaannya adalah untuk entry, update, dan delete saja, ya, atau DML saja biasanya. Ada proses perubahan datanya sangat sering terjadi di basis data yang pertama. Konsepnya adalah menghilangkan redundant dengan normalisasi sampai tahap ketiga. Kemudian di basis data 2, Anda kan belajar ilmu lanjutannya, ya, lanjutannya mengenai
SQL lanjutan ya, SQL lanjutan yang Anda pelajari dengan saya itu, kemudian PLSQL ya. Lalu kalau PLS kan aplikasinya ya. Kemudian dilanjutkan dengan teknologi database yang lain. Ya, contoh database client server, database terdistribusi ya. Kemudian tuning database ataupun nanti di pengantar data mining atau pengantar data warehouse itu yang Anda pelajari di basis data lanjut. Kemudian kan lanjut lagi di administrasi basis data. Kalau yang pertama dan yang kedua itu Anda belajar itu nanti cikal bakalnya bisa jadi programmer juga bisa, jadi database administrator juga bisa. Lalu yang di semester sebelumnya mestinya Anda belajar yang administrasi basis data. Ya, kalau administrasi basis data berarti Anda belajar mengenai apa? Belajar mengenai bagaimana mengadministrasi sebuah basis data. Ya, jadi itu pekerjaannya ataupun nanti pekerjaan yang bisa Anda handle adalah database administrator. Itu yang di mata kuliah administrasi basis data. Kemudian lanjut ke terakhir ini, ke data warehouse. Data warehouse ini identik dengan analisa data. Ya. Atau sebuah database yang nanti berisi hanya data-data yang di-query saja, atau yang dimunculkan saja tanpa, atau jarang sekali ada perubahan data. Keperluannya untuk nanti sistem pendukung keputusan. Ya, sistem pendukung keputusan apa nanti akan saya jelaskan. Nah, itu sedikit konsep mengenai apa yang nanti saya jelaskan di data warehouse. Jadi runtutan dari awal sampai akhir seri database itu nanti Anda belajar. Tapi sebelumnya ada lagi dunia basis data yang bisa kita pelajari, tapi nggak diajarkan di dalam kurikulum D4, yaitu mata kuliah Big Data. Sebenarnya hampir sama data warehouse dengan Big Data itu ya. Cuma memang beda sumber data saja dan cara penanganannya. Nah, Big Data itu dipelajari di pasca sarjana ya. Kalau di PEN itu di pasca sarjana itu baru diajari Big Data. Ya. Nah, kalau yang di kurikulumnya D4 itu belum, ya masih terbatas atau hanya sampai dengan data warehouse di kurikulum Anda. Baik, saya akan masuk ke materi lagi. Saya share screen. Saya akan share screen kembali. Oke. Nah, ini buku soft copy yang nanti saya akan unggah di Google Classroom ya. Bukunya tebelnya itu 620 halaman. Itu kalau nggak bolak-balik ya ngeprintnya itu 1 rim kurang ya. Ya, tapi kalau bolak-balik ya mungkin setengah rim lah. Ya. Dan semuanya ini berbahasa Inggris. Ya, jarang yang data warehouse yang menuliskan dalam bahasa Indonesia. Mengapa? Karena teknologinya adalah teknologi enterprise, jarang digunakan di Indonesia. Jarang digunakan di Indonesia, sehingga yang mempergunakan ini adalah perusahaan-perusahaan kelas enterprise atau perusahaan-perusahaan besar untuk data warehouse. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan skala menengah ke bawah itu cukup dengan menggunakan sistem informasi saja, gitu ya, itu sudah cukup. Oke, nah itu kalau Anda perhatikan di pertama ini adalah konsepnya ya. Jadi kita di 2 pertemuan awal itu belajar konsep, ya. Konsep 2 pertemuan, kemudian logical design ya, atau bagaimana kita membuat desain data warehouse secara konsep atau secara logik itu kita pelajari 2-3 pertemuan. Kemudian berikutnya adalah implementasi, ya, physical design. Ya, implementasi dari logical design kita implementasikan langsung ke database. Yang kita pilih nanti kita pakai toolsnya Oracle, adik-adik sekalian. Kita pakai toolsnya Oracle sekalian ya. Jadi membuat sebuah
data warehouse itu sekalian yang database tangguh. Ya, karena kalau pakai MySQL juga bisa ya, cuma dari skala scalable-nya itu kurang mendukung lah. Jadi kalau Oracle sendiri itu adalah database high end ya, database yang mungkin kalau kita anggap itu kalau kendaraan itu pesawat, gitu ya. Dia cepat, dia bisa menampung banyak orang, gitu ya, banyak data lah istilahnya. Nah, setelah kita mempelajari physical design ataupun implementasinya, implementasi secara sederhana ya, secara sederhana, belum sampai menggunakan tools, cukup kita implementasikan di Oracle, kemudian kita munculkan hasilnya. Kemudian berikutnya adalah mengenai tuning data warehouse. Tuning data warehouse nanti kita mulai di indeks data, bagaimana kita mempercepat hasil query hanya dengan menggunakan indeks database. Ya, itu nanti kita pelajari di tuning. Kemudian lanjutannya adalah partisi. Ya, lanjutannya adalah partisi. Jadi bagaimana kita mempartisi sebuah data sehingga data yang diakses itu jauh lebih cepat daripada tidak dipartisi. Kemudian berikutnya adalah tuning dengan menggunakan materialized view. Ya, tuning dengan menggunakan materialized view itu adalah view yang datanya disimpan secara fisik. Ya, kita masuk ke materialized view. Berikutnya adalah ETL ya, ETL, ekstraksi transformasi dan loading. Nah, ini ya, ETL. Jadi, mengapa kok ada ETL? Nanti akan saya jelaskan di konsep. Nah, ETL itu singkatan dari ekstraksi, transformasi, dan loading. Setelah itu selesai, kita baru di project akhir. Ini sebetulnya. Oke, materi yang pertama adalah mengenai konseptual atau konsep dasar dari ilmu data warehouse. Enggak muncul-muncul. Kita buka pakai Firefox saja. Oke, kita tunggu sejenak. Oh iya, tadi tools-nya pakai database Oracle ya, dan tools yang lain juga pakai Oracle, nanti akan saya infokan. Dan database yang harus Anda install, itu bukan yang versi Express Edition, Anda harus menggunakan yang Enterprise Edition untuk bisa menjalankan data warehouse. Nah, jadi nanti kita pastikan bahwa database Anda itu versi Enterprise Edition. Ya. Kalau versi yang di bawahnya itu tidak ada fasilitas data warehouse. Di warehouse ini hanya dimiliki versi Oracle yang versi Enterprise. Kalau selain itu tidak bisa. Baik, adik-adik sekalian, saya ambilkan materinya ini dari referensi tahun 2003, tapi masih familiar ya, atau masih sangat support sekali untuk materi pembelajaran data warehouse, yaitu Oracle 9i R2 Data Warehousing tahun 2003 by Lillian Hobbs, Susan Nielsen, dan Sylvia Lawande. Ya, ini masih relevan lah yang kita pelajari nanti.
Oke, pengertian dasar dari data warehouse. Ya. Data warehouse sendiri adalah database. Ya. Data warehouse sendiri adalah database yang berisi data. Ya, karena dia database pasti berisi data, gitu ya, pasti. Dan sumber datanya itu berasal dari sistem operasional. Nah, sistem operasional ini apa maksudnya ya? Sistem operasional. Sistem operasional itu yang paling umum itu adalah dari sistem informasi manajemen atau SIM. SIM apapun lah, SIM. Kalau misalnya perusahaan itu memang dia bergerak dalam bidang misalnya penjualan, ya, atau perusahaan itu pasti ada penjualannya ya, barang katakanlah ya. Maka sumber datanya ini pertama kali bisa dari sistem informasi penjualannya. Ya. Kemudian kalau misalnya sebuah perusahaan tadi itu punya sistem informasi ataupun punya anak cabang atau anak perusahaan yang banyak, maka sistem operasional ataupun SIM yang ada di masing-masing cabang itu ditarik semua datanya. Ya, makanya di sini ada kata-kata terintegrasi. Artinya sumber data bisa lebih dari satu database. Ya. Jadi sumber datanya tidak hanya database, bisa kita ambil di Excel gitu ya. Kemudian bisa kita ambil juga di XML, data XML atau data internet, parsing dari internet. Itu bisa. Makanya di sini ada kata-kata terintegrasi, kemudian teragregasi, dan terstruktur. Nah, kata-kata terintegrasi, teragregasi, dan terstruktur ini menjadi kata kunci data warehouse. Ya. Big data itu juga sebenarnya juga dari ini terintegrasi juga, ya. Dia juga bisa teragregasi, tapi dia tidak terstruktur. Kalau big data itu tidak ada kata-kata atau kalimat terstruktur. Ya, bedanya itu aja kalau dengan big data. Tujuan utamanya di dalam data warehouse sendiri ini adalah berarti dia berisi database dari sistem operasional, ya, yang mana sumber datanya itu bisa lebih dari satu. Kita lebih dari satu kita gabungkan ya. Nanti intinya di dalam data warehouse yang berisi sistem operasional atau database operasional, gabungan dari beberapa sistem operasional jadikan satu, nantinya efeknya adalah sumber datanya itu gede. Ya, karena di data warehouse sendiri itu data yang ditampung itu semakin lama juga semakin besar. Data-data yang lama justru akan disimpan, tidak dihapus. Kalau kita analogikan lagi, data warehouse sendiri itu kalau kita analogikan dalam bahasa Indonesia adalah gudang, ya, gudang data. Jadi kalau kita artikan adalah artinya Indonesia, kalau gudang itu tempat penyimpanan data-data lama, ataupun data-data yang sekarang, tapi kebanyakan data-data yang lama ya. Tapi kalau kita masukkan ke gudang ya bukan tong sampah ya, berarti kalau ke gudang, berarti kita suatu saat itu bisa menggunakan kembali. Kita bisa menggunakan kembali data ataupun barang yang kita taruh di gudang. Ya, konsepnya hampir sama. Kita taruh dulu, kemudian nanti suatu saat bisa kita dapatkan sesuatu yang berharga. Ya, katakanlah kalau Anda koleksi barang antik gitu ya, semakin lama ditaruh gudang, semakin lama itu semakin berharga. Jadi kita umpamakan seperti itu. Berarti data warehouse sendiri adalah berisi sistem operasional yang terintegrasi, teragregasi, dan struktur, sehingga membentuk berisi data yang besar tentunya ya, berisi historical data. Tujuan akhirnya adalah data tersebut tujuannya adalah untuk mendukung analisa dan proses pengambilan keputusan dalam bisnis. Nah, itu. Nah, maksudnya apa mendukung analisa itu? Nah, contohnya, contoh yang bisa saya
ceritakan ya, Anda bisa nanti googling ya di internet, tapi minggu depan saja ya. Ini masih pengantar saja. Nanti kalau materi utamanya itu nanti saya akan lebih detailkan di minggu kedua. Ya, ini masih pengantar ringan saja. Ya, nanti bisa kita lanjut di minggu depan ya. Jadi nanti ini Anda arti secara konsep dulu ya. Nah, jadi contohnya mendukung analisa dan proses pengambilan keputusan dalam bisnis. Contohnya ini saya punya sebuah perusahaan retail misalnya Superindo gitu ya, Superindo. Saya sebagai ownernya katakanlah ya. Kemudian sistem operasionalnya itu yang mana sih sistem operasional itu? Kalau Anda perhatikan di kasir ya, yang saya lupa namanya itu, yang aplikasi kasir itu ya, point of sale ya, point of sale. Point of sale itu adalah sistem operasional ya, di mana data yang di entry itu adalah data penjualan ya. Macam-macam yang dijual kan di Superindo itu. Ada barang kebutuhan sehari-hari, ada yang makanan minuman dan seterusnya, itu kan dijual di Superindo. Nah, itu dimasukkan ke dalam sistem. Ya, kebetulan dalam sistem. Itu saya berbisnis itu ya cukup lama gitu ya. Misalnya 5 tahun. Dan Superindo sendiri itu kebetulan rame gitu ya, banyak sekali pembeli dan penjual. Nah, data yang di-entry kan tentu saja bisa jutaan record ya. Superindo kan besar ya, yang masuk atau yang membeli ataupun ya, transaksi penjualan pembeliannya itu tinggi di sana. Sehingga dalam rata-rata 1 bulan itu bisa numpuk misalnya transaksinya memang ramai di situ, bisa 1 juta record 1 bulan. Kemudian disimpan terus ya sampai dengan 12 bulan atau bahkan tahun dan 5 tahun gitu ya. Nah, kalau sistem operasional itu kalau nggak dipotong datanya, maka mengganggu sistem. Biasanya sistem operasional itu data-data yang masa lalu itu dipotong, kemudian diletakkan di wadah yang lain. Itu barangkali berguna suatu saat. Untuk apa? Untuk keperluan kita melakukan pengecekan terhadap data. Misalnya gini, pada tahun-tahun tertentu, pada bulan-bulan tertentu, ternyata yang namanya minuman ringan itu laris. Ya. Pada bulan tertentu, misalnya di bulan September ini, laris minuman ringan. Ya. Minuman-minuman ringan ya, contohnya adalah Sprite, Fanta, dan seterusnya, itu ternyata laris penjualan di situ. Ya, dan itu dari tahun ke tahun itu ternyata ya di bulan September itu. Nah, kalau hanya setahun saja itu nggak bisa mewakili, 2 tahun saja nggak bisa mewakili, karena bisa jadi tahun ketiga bisa berubah. Nah, ini sudah 5 tahun, bisa nanti bisa 10 tahun. Nah, itu selalu kok di tiap tahun itu selalu di September itu minuman ringan itu laris. Maka apa yang saya lakukan? Ya, saya menemukan konklusi seperti itu. Ya, karena semakin banyak data yang saya analisa, itu berarti analisa saya semakin akurat. Berarti tahun berikutnya, tahun ke-11 itu pasti di bulan September, minuman ringannya itu laris. Sehingga apa yang saya lakukan? Saya sebagai ownernya itu akan memberikan apa? Stok lebih ya, stok lebih di Superindo saya berikan beberapa stok lebih gitu ya, misalnya per bulannya saya nyetok cuma 100 krat gitu ya, itu saya tambah 50 krat. Ya, karena 100 krat itu kurang-kurang gitu ya. Mungkin di bulan atau di tahun ini itu bisa laris. Ya. Kemudian ada lagi misalnya contoh yang lain, ternyata orang yang beli mie rebus itu juga beli kol. Mie rebus juga beli kol. Nah, itu nanti bisa kita apakan ya, bisa kita layout lagi gitu ya.
layout lagi di tata ruangannya si Superindo itu supaya nanti memudahkan bahwa yang beli mie tadi itu juga beli kol. Itu mungkin tata letak dari mie sama raknya kol itu didekatkan ya. Karena ternyata itu yang kita temukan. Nah, itu sebuah analisa data untuk proses pengambilan keputusan dalam bisnis. Itu salah satu contoh. Banyak yang lain. Dalam dunia pendidikan juga ada. Ya, dalam dunia pendidikan juga ada. Tapi nanti kita akan bahas lagi, kita diskusi lagi itu di minggu depan. Ya. Harapan saya Anda membaca ini, ya, kemudian nanti juga sharing-sharing di minggu depan saya berikan materi juga, kemudian kita coba sharing gitu ya. Mungkin Anda bisa sudah membaca-baca dulu ya, persiapan di minggu depan. Nanti kita diskusi, jadi mungkin Anda ada yang saya tanyai gitu ya di minggu depan, kemudian Anda mencoba menjawab menurut persepsi Anda, supaya nanti kita satu persepsi ya. Kita lompat dulu di blok diagramnya itu di bawah. Tunggu sebentar, masih loading. Loading. Nah, tutup aja ini. Memorinya penuh. Oke. Nah. Baik. Mulai. Saya stop dulu. Oke, saya share lagi. Oke. Ini adalah blok diagram sistem basis data warehouse ya, sistem data warehouse. Nah, data warehouse itu sebuah database memang. Dia database terpisah dengan server yang terpisah. Ya, itu konsepnya di sini. Kemudian dia berasal dari sistem operasional. Sistem operasional itu di sebelah kiri sendiri. Bisa dari internal system atau external system. Ya, operational source atau external system. External system misalnya dari internet, ya, ataupun dari file-file yang lain, ya, itu bisa dari external system. Kemudian data sebelum masuk ke data warehouse itu ada namanya istilah ekstraksi, transformasi, dan loading. Itu butuh staging area atau database dummy. Ya. Tapi nggak pakai ini nggak apa-apa ya, ini opsional.
Data ditarik secara gradual, atau secara bertahap, ya hari gitu ya. Data masuk, jadi tidak setiap saat, ya tidak real time. Karena kebutuhan analisa data itu tidak butuh real time, ya. Jadi kalau tadi menemukan data sesuatu yang berharga itu tidak perlu real time. Kalau real time ya harus dari sini. Kita laporan dari real time itu di sini. Ya, real time itu ada di sini. Ya. Ada yang memang keputusan bersifat real time ada. Ya, ada yang bersifat strategis. Ya, kalau strategis itu kita butuh data-data yang masa lalu, nggak butuh real time. Kalau yang bersifat short ya ataupun pendek itu harus laporan biasa saja ya. Itu sumbernya dari operational source. Datanya nggak perlu banyak-banyak kalau secara short saja ya, hanya beberapa hari saja itu sudah cukup. Tapi kalau yang bersifat strategis long time period itu harus kita punya data-data yang masa lalu ya. Dan itu disimpan ke data warehouse, tapi dengan konsep data yang disimpan itu banyak sekali, tetapi yang kita ambil atau bisa kita ambil dengan cara cepat. Ya, maka kita butuh sebuah teknik baru. Sebuah teknik baru yang belum kita dapatkan pada waktu Anda belajar basis data yang pertama ataupun yang kedua. Ya, maka kita butuh sebuah teknologi baru untuk data warehousing. Kemudian outputnya berupa analisa tetap, ya, analisa data tapi bersifat long period atau strategis, ya. Nanti keluar laporan-laporannya, ya, tapi yang bersifat strategis, bisa dimanfaatkan oleh data mining. Tadi itu menemukan harta karun di dalam data warehouse. Tapi sumber datanya itu kalau bisa di data warehouse, ya data mining itu. Karena data mining sendiri itu butuh data-data masa lalu. Nah, itu. Baik, kita lanjut. Nah, di sini Anda bisa perhatikan kalau data warehouse-nya ini terlalu gede ya skopnya, maka skop database-nya itu bisa kita pecah-pecah lagi menjadi beberapa data mart. Kemudian nanti ada sistem OLAP-nya, online analytical processing atau mining-nya, itu yang menarik data dari data warehouse. Ya, jadi data warehouse sendiri itu adalah support-nya AI, support-nya untuk data mining. Ya, data support-nya untuk itu. Ya, selain juga big data, ada cabang lagi di dalam dunia data besar ini, ada data warehouse yang sudah lama, kemudian baru lahir big data. Sebelumnya data warehouse ini kakaknya big data. Nah, adik-adik sekalian, jadi di pertemuan awal ini masih pengantar saja, belum ada tugas yang saya berikan ke Anda sekalian. Harapan saya Anda membaca-baca dulu lah ya di internet, cari tahu apa itu data warehouse, sehingga nanti minggu depan kita bisa berdiskusi, ya, berdiskusi mengenai data warehouse ini ya. Kalau saat ini pasti Anda bertanya-tanya, sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Pak Moko ini? Tapi saya sarankan Anda, selain saya memberikan materi ini atau awalnya ini, Anda juga bisa browsing-browsing di internet, ataupun nanti ini saya berikan ke Anda bisa baca dulu, ya, kemudian nanti mendalami, sehingga nanti kita sharingnya di minggu depan itu lebih enak. Ya, kita discuss-nya itu lebih enak. Nah, itu harapan saya. Jadi nanti saya share. Sebentar ini saya akan siapkan sharingnya. Mungkin ada yang ingin disampaikan di pertemuan awal ini dari apa yang saya infokan tadi mengenai rule-nya perkuliahan kita, materi apa yang saya ajarkan sampai dengan pengantar pertama di data warehouse. Silakan saja sambil saya siapkan Google Classroom-nya untuk kelas Anda. Permisi, Bapak, izin Silakan. pendapat. Ya. Iya, kalau dari saya sendiri sih nanti saran untuk perkuliahan dari Pak Moko sendiri sampai akhir
kalau dari kita nggak apa-apa Pak pakai Gmit. Soalnya kalau etol kan juga nanti nggak bisa lebih interaktif kayak di etol sih Pak. Gmit kan lebih fleksibel juga. Jadi saya Iya. sarannya untuk kedepannya kita pakai Gmit aja. Yang etol hanya untuk absen aja. Makasih Pak. Oh, iya. Ya, terima kasih. Tapi secara pulsa nggak ada masalah kan? Nanti ini kalau nggak salah dapat bantuan dari pemerintah setiap bulan ya. Oke Pak. Mudah-mudahan segera nanti terimplementasi. Saya juga termasuk tim yang mengkoordinasi juga untuk adik-adik sekalian yang nomor HP-nya itu sudah didaftarkan ya di bank kalau nggak salah itu. Ini lagi proses entry ke data ke pusat. Mudah-mudahan minggu ini sudah kelar, minggu depan di proses negara ya atau pemerintah mungkin tidak lama lagi akan dapat bantuan dari pemerintah. Jadi ya memang benar kalau etol sendiri itu saya nggak bisa nge-record ya. Harapan saya nge-record itu nanti Anda bisa baca kembali ya adik sekalian. Merenung apa istilahnya membaca kembali apa yang saya jelaskan, ya nanti ini sebagai kenang-kenangan Anda ya kuliah online gitu ya. Yang mana bisa kita record ya dan nanti kita bisa baca kembali. Ya, kan ya Anda baca itu atau apa istilahnya membaca itu juga kadangkala itu butuh effort yang lebih daripada kalau kita melihat video itu kan lebih enak ya. Biasanya lebih masuk lah. Oke, mungkin ada yang disampaikan yang lain. Saya masih menyiapkan Google Classroom-nya. 3D4 IT. Permisi Pak Moko, izin bertanya. Silakan. Untuk praktikumnya nanti itu apakah kan tadi dibilang kalau harus yang Enterprise Edition Pak ya, yang Oracle-nya. Iya. Itu versinya terserah harus 10G atau bisa yang lain atau gimana Pak? Kalau saran saya masih 11G dulu aja, karena saya memang belum mempelajari yang 12C ke atas gitu ya. Iya. Sampai sekarang ini Soalnya belum yang dapat. administrasi database itu kalau nggak salah katanya Pak Sauki pakai yang 10G itu Pak. Oh, 10G. Kalau nggak salah. 10G software-nya sudah nggak ada. Oh iya Pak. Yang tersedia di Oracle.com itu 11G. Oh iya. Yang sampai saat ini tersedia ya. Nah, toolnya nanti juga akan saya cari di Oracle, barangkali juga disediakan di versi online. Kalau yang versi SQL Live-nya kan ada, Oracle itu yang online itu. Kalau mungkin Anda lihat dia di sqlive.oracle.com itu kita bisa melakukan browsing di situ. Seakan-akan itu ada aplikasi yang kita langsung punya database di sana. Kalau kita pakai SQLite. Nah, saya belum nemu yang untuk data warehouse ini yang versi online ya, yang Oracle. Mungkin nanti saya juga akan browsing. Kalau syukur-syukur ada versi online-nya, kita gunakan versi online-nya saja, yang gratisan itu ya. Nah, Iya, Pak. mudah-mudahan ada, mudah-mudahan. Kalau nggak ada ya terpaksa kita harus install Oracle Enterprise 11G. yang versi Enterprise. Nah, tapi itu nanti pertengahan-pertengahan ya. Kalau ini masih konsep saja, jadi nanti kita belajar konsep itu nggak perlu database dulu, nggak apa-apa. Iya, baik Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, ini saya klik dulu. Google Drive. Mungkin ada yang lain bisa Anda share juga ke permasalahan-permasalahan mengenai dunia database, silakan saja. Mungkin dari Anda ada yang sudah proyekkan database, ya silakan saja nanti bisa bertanya. Kendalanya apa saja lah dalam dunia database. Ya, barangkali saya juga pernah mengalami, gitu ya. Bisa memberikan solusi ke Anda, gitu ya. Data warehouse.
lagi Google Drive. Invite, mana invite? Copy invite link. Nah, ini saya share ke chat. Nah, adik-adik sekalian bisa lihat di chatnya yang Google Meet ini. Nah, itu silakan join di sana. Nanti segala materi ataupun tugas workshopnya akan saya deliver di Google Classroom. Enaknya Google ini ya, sudah meetingnya gratisan seperti ini ya. Terus kita juga ada Google Classroom yang gratis gitu ya. Enak banget gitu ya. Surganya bagi yang gratisan ya Google itu. Luar biasa ya. Itu investasinya berapa ya, juga bingung. Ada yang Google Drive yang unlimited itu ya. Itu bisa sampai 13 tera kalau saya dengar seperti itu. 15 tera. 1 tera hard disk atau 2 tera itu sudah berapa juta gitu yang versinya cepat gitu ya. Versinya server. Ini gratis gitu ya. Heran saya ini. Google lengkap. Kalau Zoom itu kan bayar ya. Kalau ini enggak bayar. Bisa nge-record lagi nih ya, gratis juga ya. Nanti rekordannya nanti saya share juga di Google Classroom ya, hasil akhirnya. Mungkin ada yang ditanyakan adalah, mungkin hanya sebatas ini saja, hari ini kita masih intro saja ya. Nah, pemanasan lah istilahnya, nanti baru minggu depan kita bisa startup lebih kencang. Gimana? Sudah cukup atau belum? Gimana? Cukup ya? Bapak izin bertanya. Jadi Ya. untuk Oracle yang kita gunakan nanti kalau boleh tahu Oracle versi 11G ya Pak? Iya, 11G saja. Kalau Anda punya versi 10 ya nggak apa-apa sebetulnya. Versi 10 juga bisa. Versi enterprise tapi yang jelas. Ya, gitu ya. Oke. Nanti saya mungkin juga nyoba-nyoba pengen tahu kalau saya menyempatkan diri atau ada waktu, saya coba-coba pengen tahu juga, nanti bisa pakai database yang lain, yang lebih ringan. Tapi sementara target kita adalah Oracle dulu. Oke ya, mungkin perwakilan dari Anda ada Satrio sama Gosi, itu sudah menginfokan, sudah cukup. Saya anggap perwakilan ya dari Anda semuanya. Terima kasih adik-adik sekalian. Perjumpaan kita akhiri di jam ini ya, sekitar jam ini 2:30 kurang. Ya, mudah-mudahan apa yang saya infokan di hari ini adalah permulaan kita untuk belajar yang lebih baik lagi. Semoga nanti pada sampai akhir perkuliahan kita ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tidak hanya sekedar mengejar nilai ada di sekalian, tapi ilmu yang bermanfaat. Karena nantinya ilmu yang Anda dapat itu Anda akan implementasikan itu nanti pada saat Anda bekerja nantinya, atau pada saat Anda berkiprah di masyarakat. Ya. Saya dulu sebelum jadi dosen atau sebelum jadi praktisi itu ya nggak ngerti apa-apa ya. Tapi nanti begitu nanti sudah terjun dalam masyarakat, nah itu kita bisa berkontribusi banyak ya. Dan salah satunya ilmunya adalah ilmu-ilmu yang pada saat perkuliahan.
Oke, semoga sehat selalu, terhindar dari segala macam wabah penyakit. Amin ya robbal alamin. Terima kasih adik-adik sekalian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Baik. Waalaikumsalam.